Wakil Talkin Syekh Mursid Bapak Kiai Anang Asy'ari, Bapak Kiai Mahya Al-Bukhari, Dr. Kiai Haji Faisal Reza Adib, Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunarjo, Pemangku Hajat Ibu Haja Elis, Bunda Haya Pak Priyatna, Bunda Dr. Sari, Ikhwan Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin wal makbulin. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam Ibnu Athaillah berkata, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu suwarun qaimatun. Perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, sholat, puasa, zikir, umroh, haji, suwarun qaimatun, laksana gambar, lukisan, patung, qaimatun yang berdiri. Ibadah sholat kita itu laksana lukisan atau patung lah, atau boneka yang tidak ada ruhnya, maka berikan ruhnya. Apa? Wa arwahuha, maka ruh patung itu menjadi ruh, jadi hidup. Sebagus-bagusnya patung ya benda mati, sebagus-bagusnya boneka ya benda mati, nggak ada ruhnya. Maka dan harganya berbeda gitu. Patung atau lukisan yang mahal, Mona Lisa misalnya sampai miliaran, tetap aja sebuah lukisan yang harganya tidak sama dengan manusia yang mempunyai ruh. Meskipun harganya miliaran karena itu sejarah gitu. Tapi secara esensinya ya lukisan tetap lukisan, patung tetap patung. Tidak semulia manusia yang masih hidup. Kenapa? Karena manusia ada ruhnya. Dan ruh itu bisa melakukan berbagai aktivitas. Maka wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ruh daripada ibadah itu agar tidak hanya seperti lukisan, agar tidak seperti patung, maka ruhnya adalah wujudu sirril ikhlas. Adanya keikhlasan. Yang menarik, Ibnu Athaillah menggunakan sirril ikhlas. Saya mengartikan ikhlas yang ada di dalam sir. Kan hati manusia itu bertingkat-tingkat. Sodrun, dalamnya ada kolbun, dalam kolbun ada sakfun, dalam sakfun ada fuadun, sampai akhirnya sir, dan wafi sirri ana. Dalam hati yang paling dalam itu aja hanyalah Allah. Itu namanya ikhlas. Maka konsep ikhlas itu di dalam
Torikoh yang diajarkan guru mursyid bukan berarti dengan pakaian yang sederhana, bukan berarti dengan mengucapkan saya ikhlas. Ikhlas itu dalam hati, gitu. Yang tahu seseorang ikhlas tidak ikhlas hanya Allah. Manusia hanya melihat sisi luarnya saja. Bisa jadi kita menilai orang itu tidak ikhlas, tapi di hadapan Allah dia seorang yang sangat ikhlas. Bisa jadi kita menilai seseorang ikhlas, tapi di hadapan Allah hanya seperti lukisan, nggak ada keikhlasannya. Kenapa yang tahu ikhlas dengan tidak ikhlas hanya Allah. Dan yang bersyukur, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan alat untuk mengikhlaskan amal-amal. Gimana caranya? Zikir hofi. Zikir hofi. Ketika mengamalkan sesuatu, zikir hofi. Dan zikir hofi ini yang tahu hanya kita dan Allah. Kalau bahasa contoh yang dipakai Abah kan ya main gaple, tapi hatinya bertujuan nunggu sholat gitu. Main gaple dan hatinya berzikir hofi. Itu dahsyat. Kenapa? Wa ilahi yas'adu kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Dan kepada Allah lah naik kalimat thayyib. Apa? Ya zikir hofi. Zikir la ilaha illallah. Wal amalu shalih yarfa'u. Dan amal-amal soleh menjadi naik karenanya. Jadi setiap amal yang ada zikir hofinya yakin akan sampai kepada Allah. Dan makna yang kedua adalah ternyata spiritual yang baik, yang bagus, itu akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam pembahasan ridho, kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali mengutip sebuah perkataan, siapa ya orang yang man rodiya bil qalil radiyallahu bi qalil min amali, kayak gitu. Punya siapa orang yang ridho dengan sesuatu yang sedikit Allah berikan. Siapa orang yang ridho ketika dia sakit. Siapa orang yang ridho menerima ketika dia rezekinya sedang susah. Pokoknya dia ridho dengan apapun yang Allah berikan, maka Allah akan ridho dengan amal dia, apapun dia, meskipun sedikit. Artinya, zikir orang yang hatinya masih protes kepada Allah, masih menuntut Allah, kalah kualitasnya dengan zikir orang yang hatinya sudah menerima Allah, ridho dengan Allah. Zikir orang yang hatinya dipenuhi kebencian, benci kepada si fulan, benci kepada si A, benci kepada si B. Zikir mereka meskipun kuantitasnya, jumlahnya banyak, tetap kualitasnya di bawah orang yang hatinya bersih. Tidak ada kebencian kepada siapapun. Yang dalam bahasa Al-Quran itu
yang bahasanya Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam, tidak ada kebencian pada hari ini. Jadi hatinya sudah plong. Ibadah orang seperti ini jauh berkualitas daripada ibadah orang yang hatinya masih dipenuhi dengan kebencian. Inilah ajaran Toriko. Jadi kalau secara syariat, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan keburukan itu adalah dengan keburukan yang sama. Itu syariat. Dipukul, ditampar sekali, nampar sekali. Tapi kalau Toriko, yang diajarkan dalam Toriko kita, tidak berubah sikap kepada orang yang menyakiti kita. Itu Toriko itu. Tidak ada kebencian kepada orang yang membenci kita. Tidak ada kedengkian kepada orang yang bersaing dengan kita. Gitu. Jadi hatinya seperti bayi lah, yang tidak ada dendam. Itu Toriko. Dan itulah ajaran inti Toriko. Jangan merasa sudah sampai ketika kita sudah melaksanakan amalia-amalia. Zikirnya alhamdulillah sudah istiqomah. Amalianya sudah istiqomah. Manakibannya sudah istiqomah. Masih ada PR. Apa? Bagaimana apa yang diamalkan itu berbuah. Buahnya itu adalah kebersihan hati. Kalau belum, perjalanan kita masih jauh. Kita masih butuh guru mursyid. Kita jangan merasa diri kita paling benar. Maka ada lagi yang lebih tinggi lagi. Makam hakikat. Keburukan orang dibalas dengan kebaikan. Itu lebih berat lagi. Inilah yang dicontohkan, diceritakan oleh Abah tentang Abah Sepuh yang dihina, dicaci maki di podium. Apa balasannya? Dikirim mubalik itu dengan kambing yang paling besar dan beras 1 karung. Itulah yang dilakukan oleh Abah Anom kepada orang-orang yang menghina zikir suryalaya. Apa? Setiap tahun memberikan sarung. Yang ngantri ya para ulama-ulama, para ustadz-ustadz yang membenci. Begitu pula yang dilakukan oleh Abah Awas. Banyak orang yang menipu Abah, Abah tahu. Banyak orang yang membohongi Abah, Abah tahu. Banyak orang yang membenci Abah, Abah tahu. Tapi tidak dibalas dengan keburukan. Maka kualitas ibadah guru mursyid sangat jauh dibandingkan ibadah kita murid-muridnya. Bahkan Abdul Wahab As-Sarani dia mengatakan kalau seorang murid sedang beribadah dan gurunya, guru mursyidnya sedang istirahat. Kita sedang sholat, kita sedang zikir, Abah sedang istirahat. Lagi makan dah, lagi bersendau gurau lah, lagi sedang bercanda lah. Gitu. Kita sedang sholat. Secara ukuran sholat itu lebih bagus daripada orang yang bercanda. Tapi ketika kita sholat dan mengatakan saat ini saya lebih mulia daripada guru agung, guru guru mursyid, maka kata Abdullah Sarani, seorang murid yang seperti itu harus bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kualitas ibadah kita nggak bisa dibandingkan dengan kualitas ibadah guru mursyid. Bahkan istirahatnya guru mursyid lebih mulia daripada ibadah
yang kita kerjakan. Apa yang membedakannya? Bukan zohirnya. Kalau zohirnya kan kita lagi sholat. Tapi apa? Batinnya. Hati guru mursidnya. Ini pernah terjadi antara Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad berkata kepada anaknya Abdullah, tamu kita ini orang yang paling mulia yang ada di bawah langit. Gitu. Jadi pada saat zaman Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan tidak ada orang yang paling mulia saat ini daripada Imam Syafi'i. Daripada Imam Syafi'i. Itu perkataan Imam Ahmad. Maka anaknya penasaran, apa sih yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sampai bapaknya mengatakan dia lebih mulia daripada saya. Jauh. Ternyata ketika dilihat malam harinya tidur beliau. Bapaknya sholat. Tidur aja. Bangun-bangun menjelang subuh. Habis subuh, anaknya bilang, Pak, katanya tamu kita Imam Syafi'i lebih mulia. Tapi yang saya lihat dia tidur dan Bapak sholat. Kata Imam Ahmad, tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan jawaban. Nggak lama Imam Syafi'i pamit mau pulang, dicerita, Alhamdulillah, tadi malam saya telah mendapatkan penyelesaian dari 10 masalah yang berkembang di masyarakat. Saya dapat penyelesaian jawaban dari 10 masalah yang berkembang di masyarakat. Kata Imam Ahmad, tuh lihat anakku, kalau aku sholat untuk diriku sendiri, aku zikir untuk diriku sendiri, tapi Imam Syafi'i tadi malam beliau bisa menyelesaikan masalah yang sedang berkecamuk di tengah masyarakat, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.